Oke, baik. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi, Selamat pagi, Pak. Baik, terima kasih untuk anak-anak semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir bersama dalam ruang diskusi pagi hari ini. Jadi sebentar kita akan memulai dengan kegiatan. Jadi sebelum kita mulai dengan kegiatan kita pada pagi hari ini, lebih baiknya kita awali dengan doa. Jadi di sini Pak minta kesediaan satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Halo, adik-adik. Ya, Pak. Saya, Pak. Ya, silakan. Baik, Bapak Guru dan teman-teman sekalian, sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan doa. Izinkanlah saya membawa doa ini menurut kepercayaan saya Katolik. Berdoa mulai. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga pada pagi hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini meskipun melalui media virtual. Kami akan melakukan kegiatan selanjutnya. Semoga Tuhan selalu memberkati kegiatan kami agar berguna dan bermanfaat bagi kami. Berkati kami semua yang hadir pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dalam Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Berdoa selesai. Baik, terima kasih adik Carolina. Jadi baik, sebelum kita mulai, lebih baik kita perkenalan dulu agar biar kegiatan kita pada pagi hari ini bisa berjalan dengan baik dan kita saling mengenal satu dengan yang lain. Jadi di sini Pak perkenalkan terlebih dahulu. Pak, di sini Pak, nama Pak Jerivan Adi. Jadi waktu selanjutnya Pak berikan kepada adik-adik semua untuk memperkenalkan diri masing-masing. Baik, selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Francisca Ayu Diadersari. Teman-teman semua bisa panggil saya Ayu. Terima kasih Pak. Halo teman-teman, selamat pagi. Perkenalkan nama saya. Maria Sinta Mangabias, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Rahmayanti Intansari, biasa dipanggil Yanti. Terima kasih. Selanjutnya. Halo teman-teman, perkenalkan saya Carolina Tirani Takun, biasa dipanggil Ina. Selamat pagi teman-teman, perkenalkan nama saya Veronica Evari, teman-teman bisa panggil saya Vera. Ya, selanjutnya. Ya, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Maria Alexandra Uze. Ya baik, jadi kita di sini sudah memperkenalkan diri masing-masing. Jadi sebelum kita lanjut ke kegiatan kita, sini Pak mau menjelaskan kegiatan kita. Jadi sebelum kita lanjut, Pak mau bertanya kira-kira ada yang tahu tujuan kita kumpulkan dalam ruangan ini? Mungkin ada yang tahu? Tidak, Pak. Ya baik, jadi Pak akan menjelaskan. Jadi kita dikumpulkan dalam ruangan ini, yaitu kita akan melakukan kegiatan konseling kelompok. Jadi Pak mau bertanya kira-kira di sini ada yang sudah pernah mengikuti kegiatan konseling kelompok? Belum, Pak. Ya Belum, baik. Pak. Jadi
Ya, baik. Jadi kalau adik-adik belum pernah mengikuti kegiatan konseling kelompok, jadi Pak akan jelaskan konseling kelompok itu apa. Jadi konseling kelompok itu kegiatan di mana seorang konselor atau kegiatan memberikan bantuan oleh seorang ahli atau konselor kepada konseli dengan menggunakan dinamika kelompok. Jadi konseling kelompok ini kita akan mengutamakan dinamika kelompok untuk menyelesaikan masalah seorang konseli. Ya, baik. Jadi sebelum kita lanjut, Pak di sini mau menjelaskan ada beberapa asas yang harus kita dalam kegiatan ini, yaitu ada 3 asas. Yang pertama asas kesukarelaan, di mana di sini adik-adik semua hadir tanpa paksaan untuk mengikuti kegiatan ini. Jadi Pak mau bertanya, kira-kira adik-adik di sini masuk karena terpaksa atau bagaimana? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Sendiri. Oke, ya, kalau itu asas yang kedua itu asas keterbukaan, di mana sebentar kita menceritakan masalah kita harus terbuka dengan sesama kita. Dan yang terakhir itu asas keterbukaan, asas kerahasiaan, di mana kita yang ada dalam ruangan ini berhak untuk tidak memberitahukan rahasia-rahasia yang ada dalam sini, cukup kita yang saja yang tahu gitu. Jadi asas ini sangatlah penting dalam melakukan kegiatan ini. Jadi Pak minta adik-adik semua untuk menjaga rahasia yang sama-sama kita tahu. Jadi baik, sebelum masuk ke kegiatan selanjutnya, ini yaitu kegiatan inti, Pak mau adik-adik semua mau memberikan menceritakan masalah yang sedang adik-adik alami untuk sama-sama kita bahas dalam kegiatan kali ini. Jadi mungkin satu persatu nanti akan menjelaskan masalah yang sedang alami begitu atau ke mana untuk kita bahas bersama-sama di kegiatan kali ini. Mungkin waktu selanjutnya Pak berikan kepada adik-adik semua untuk menceritakan masalah. Silakan. Baik, saya terlebih dahulu ya Pak. Di sini saya ingin menceritakan masalah saya. Jadi saya ini Pak sekarang sedang dicalonkan untuk menjadi ketua OSIS. Tapi saya di sini rasanya berat sekali. Karena dulu itu saya punya ada istilahnya mungkin trauma ya Pak. Dulu pas SD saya itu pernah mengalami sebuah kejadian yang sangat memalukan, dan kejadian itu sampai sekarang itu masih terngiang-ngiang di saya punya kepala Pak. Jadi pas SD itu saya pernah mengikuti lomba. Nah ketika saya disuruh untuk ke panggung, naik ke panggung, saya itu terjatuh Pak, dan di sana semua orang itu menertawakan saya. Jadi itu sangat-sangat membuat saya malu. Dan sekarang saat dicalonkan sebagai ketua OSIS, saya seperti berat sekali rasanya Pak untuk menerima tawaran tersebut, dan saya merasa gugup Pak. Akan tetapi di sisi lain saya mau Pak untuk menjadi ketua OSIS atau ingin maju untuk bisa menjadi ketua OSIS. Itu dari saya Pak. Ya baik. Mungkin dari adik-adik lain menceritakan masalah. Saya, Pak. Ya, adik silakan. Jadi begini, Pak. Waktu kelas 1 SMA itu, saya pernah latih bawa motor, Pak. Terus beberapa hari sebelumnya itu, Kak, Pak. Maksudnya tidak mengalami masalah gitu. Terus pas hari berikutnya itu saya jatuh, Pak. Kalau dibilang hati-hati, saya hati-hati, Pak. Tapi tertahu itu hari saya jatuh, pokoknya badan semua luka, Pak. Akhir dari situ saya rasa kayak takut sekali untuk bawa motor lagi sampai sekarang. Ya, baik. Mungkin adik-adik yang lain. Ya, adik-adik yang lain. Saya Pak. Ya, silakan. Baik, saya mau cerita tentang trauma yang saat ini saya alami itu. Saya sering disakiti Pak, begitu. Misalnya kayak dalam pacaran begitu Pak. Sakit terlalu, maksudnya
kayak pacar itu bikin sakit hati begitu. Jadi sekarang tuh sudah terlalu pemalas begitu Pak untuk bagaimana ya Pak buka hati gitu Pak. Ya. Iya Pak, begitu Pak. Ya, baik. Terima kasih adik. Selanjutnya, Baik, kalau menceritakan sedikit trauma saya mahasiswa umur 20 tahun, Pak. Hal ini saya juga mengalami kecemasan akan suatu hal. Selain itu, saya juga sulit atau kurang matang dalam mengambil keputusan dan sulit untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial. Dan juga selalu teringat akan trauma masa lalu. Ya, Pak, terima kasih. ya baik, terima kasih adik. Mungkin adik selanjutnya. Baik Pak, saya akan menceritakan trauma yang saya alami. Sama seperti teman Ayu Diadirusari tadi, saya memiliki trauma dalam hal pacaran Pak. Karena merasa pernah disakiti, malahan berulang-ulang Pak. Jadi sekarang rasanya tidak ingin pacaran lagi Pak. Terima kasih. Ya. Mungkin adik Ramayanti. Baik Pak, saya trauma menjalin hubungan asmara Pak, dikarenakan saya merupakan anak dari broken home Pak. Terima kasih Pak. Ya, baik. Karena adik-adik semua sudah menceritakan masalahnya, di sini Pak mau minta pendapat adik-adik semua untuk kita memilih masalah mana yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini. Jadi, namun sebelum kita pilih masalah itu, Pak mau batasi waktu untuk kegiatan kita pada pagi hari ini, supaya sebentar tidak lewat begitu. Jadi kira-kira kita berapa jam begitu atau berapa menit untuk kegiatan pagi hari ini? 45 menit saja, Pak. Ya Pak, setuju Pak. Ya, baik. Jadi kita lanjutkan. Jadi silakan adik-adik kira-kira mau memilih masalah mana yang pantas untuk kita selesaikan lebih dahulu gitu, untuk kita bahas pada pertemuan kali ini. Kalau menurut saya Pak, masalahnya Ramayanti Pak. Iya Pak, Ya. saya juga sependapat dengan Kakak Caroline. Oke, baik. Yang lain, apakah sepakat? Setuju? Ya Pak. Ya Pak, sepakat Pak. Baik. Jadi, Pak mau bertanya kepada adik Ramayanti, apakah adik Ramayanti siap untuk menceritakan masalahnya kepada kita semua di ruangan ini? Gitu. Iya, siap Pak, siap. Ya, kalau begitu, waktunya Pak berikan kepada adik Ramayanti untuk menceritakan masalahnya. Baik Pak, saya akan menceritakan masalah yang saya alami. Begini Pak, waktu SD, orang tua saya tuh sering berantem, berkelahi, terus bapak saya tuh sering melakukan kekerasan kepada ibu saya. Nah, di saat bapak saya melakukan kekerasan kepada ibu saya itu di depan mata saya sendiri, yang membuat saya juga takut untuk melakukan hubungan asmara dengan lawan jenis saya, Pak. Jadi saya butuh sekali saran atau pendapat dari Bapak dan juga teman-teman untuk saya supaya saya mungkin bisa Iya, baik. Terima kasih adik Ramayanti sudah menceritakan masalah. Jadi, kalau dari identifikasi masalah tadi, adik Ramayanti ini broken home ya. Iya, Pak, iya. Ya, jadi broken home, jadi sangat mempengaruhi adik Ramayanti untuk berhubungan dengan orang lawan jenis begitu, untuk melakukan asmara. Jadi di sini Pak sebagai konselor akan hanya memfasilitasi adik-adik semua saja. Jadi sini Pak berikan kita kesempatan untuk kita sama-sama saling sharing, memberikan saran pendapat kepada adik Ramayanti. Jadi mungkin kepada adik-adik Pak berikan waktu untuk memberikan sedikit saran kepada adik Ramayanti. Saya Pak. Ya, silakan.
baik kalau menurut saya, lebih baik teman Yanti itu dari sekarang harus bisa mulai membuka diri. Di mana teman Yanti harus latih untuk berpacaran gitu. Tapi intinya sebelum kita mau pacaran, kita pilih dulu maksudnya siapa yang cocok. Kita harus tahu dulu sifatnya dia. Apalagi mau ke tahap yang lebih inti, ke tahap pernikahan, nanti itu betul-betul harus diseleksi, harus betul-betul tahu sifat dan kepribadiannya dia itu seperti apa. Mungkin dia tidak sama dan teman yang punya bapak gitu yang sering melakukan kekerasan. Itu intinya itu harus betul-betul pilih pasangan yang betul-betul tepat. Saya, Ya, Pak. baik. Ya, adik Rulina, silakan. Baik, kalau berdasarkan cerita dari teman ini Yanti tadi, saya ingin memberikan saran bahwa hal yang pertama yang mungkin harus teman Yanti ini lakukan adalah memaafkan kedua orang tua teman Yanti. Kenapa? Karena mungkin dengan hal tersebut nanti pikiran dari teman Yanti itu akan terbuka. Dan juga teman Yanti harus ingat bahwa tidak semua orang itu seperti itu. Artinya bahwa mungkin saja nanti ini Yanti juga tidak akan mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh kedua orang tua Yanti. Jadi saya juga setuju dengan pendapat dari ini teman Vera tadi bahwa Yanti harus membuka diri. Itu. Sekian dari saya, Pak. Ya, yang lain silakan. Baik Pak, mungkin dari saya sependapat dengan Kakak Ina yaitu memaafkan. Jadi di sini teman Yanti itu harus memaafkan kedua orang tuanya. Terus dia juga harus bisa melupakan Pak, begitu melupakan apa yang sudah teman Yanti lihat waktu kecil begitu. Terus teman Yanti juga di sini saya harap dia bisa membuka lembaran baru di hidupnya itu dengan cara bergaul dengan teman-temannya, terus bersosialisasi dengan siapapun yang Yanti suka begitu Pak. Sekian dari saya. Ya, mungkin dari adik berdua. Baik Pak, nah, kalau dari saya mengenai masalah yang teman Yanti alami, trauma yang teman Yanti alami mengenai broken home kedua orang tuanya itu, saran saya teman Yanti harus bisa membuka diri dan kedepannya harus bisa memilih teman atau pasangan itu secara baik, selektif betul sehingga menemukan yang terbaik dan akhirnya teman Yanti bisa terlepas dari trauma yang saat ini teman Yanti alami. Sekian dari saya, Pak. Ya. Baik, kalau dari saya, kalau untuk teman Yanti bisa mencoba hal-hal baru, selama itu bisa dapat bersifat positif dan bentuk karakter atau yang positif, maka hal-hal tersebut bisa dilakukan atau bisa saja mencoba hobi baru atau ke tempat-tempat baru yang mengasihkan begitu dan ini membuat pikiran menjadi lebih fresh serta pikiran buruk dapat terlupakan. Terima kasih. Ya, baik. Jadi tadi teman-teman semua sudah banyak sekali memberikan saran. Pak sedikit juga mungkin kepada adik Yanti mungkin harus bisa memaafkan orang tua begitu. Itu di situ kita juga harus bisa melupakan kejadian-kejadian masa lalu itu. Kita coba untuk melakukan hal baru, memulai hal baru begitu. Dengan kita mencoba-coba hal-hal baru, di situ dengan otomatis mungkin kita bisa sedikit demi sedikit melupakan masalah-masalah yang kita alami di masa lalu itu. Jadi Pak sarankan adik Yanti coba untuk bergaul lagi dengan teman-teman, karena menurut Pak semua orang itu tidak sama. Setiap kita itu memiliki karakter-karakter yang berbeda, jadi tidak mungkin satu orang sama dengan perilaku atau perilakunya sama dengan orang lain begitu. Jadi Pak sarankan adik Yanti untuk bisa bergaul dengan teman-teman begitu, bisa memulai lembaran baru, dan kalau bisa coba mendekatkan diri
mencoba untuk melakukan yang namanya tadi yaitu yang kita bahas, sehingga di situ Adik Damayanti mungkin bisa merasakan sesuatu hal baru. Jadi baik, itu saja dari Pak. Jadi Pak mau bertanya kepada Adik Damayanti, kira-kira ini apakah Adik Damayanti bisa menerima saran dari teman-teman semua dan Pak tadi? Ya, baik. Terima kasih kepada teman-teman semua dan juga pada Bapak karena sudah memberi saran dan juga masukan. Semoga saran dan juga masukan dari teman-teman dan juga Bapak bisa membantu saya dalam menangani masalah yang sedang saya alami sekarang ini. Ya, baik. Jadi, karena Adik Damayanti sudah menerima saran-saran dari teman-teman tadi, Pak mau bertanya kira-kira ini Adik Damayanti kira-kira kapan memulai untuk melakukan hal-hal baru tadi yang saran dari teman-teman tadi begitu? Kalau bisa dari sekarang Pak, akan saya mulai dan coba melakukan apa saran-saran dari teman-teman tadi Pak. Oke, baik. Jadi nanti Pak kirimkan daftar cek perubahan begitu ya. Kirim kepada Adik Yanti, sehingga kalau misal Adik Yanti merasa ini sudah Adik Yanti melakukan suatu perubahan, Adik Yanti bisa melakukan cek pada perubahan-perubahan yang sudah dialami atau yang sudah Adik Yanti lakukan begitu. Jadi baik, karena waktu kita juga terbatas, waktu kita sudah mau habis. Jadi sebelum mengakhiri kegiatan ini, Pak mau tanya, ini pesan atau rasa dari adik-adik semua, terutama untuk Adik Yanti yang sudah bercerita tadi tentang masalah atau trauma yang dialami pada masa lalu. Halo. Ya Pak. Pak, kalau dari saya merasa senang karena di sini saya bisa memberikan pendapat atau masukan kepada teman, khususnya teman Yanti. Jadi mungkin juga saya ingin menyampaikan pendapat bahwa nanti mungkin selanjutnya atau kedepannya kami mungkin bisa bertemu lagi dengan Bapak untuk membahas masalah kami yang lain, karena mungkin ada dari kami juga yang masih merasa ganjal di hatinya Pak, begitu. Ya, baik. Jadi nanti untuk masalah-masalah selanjutnya kita akan bahas di pertemuan berikut pada hari yang sama, jam yang sama ya. Baik Pak. Baik. Jadi yang terakhir tadi Pak ini masih menunggu jawaban dari Adik Yanti soal rasa yang dirasa saat mengikuti kegiatan ini begitu. Apakah merasa puas atau bagaimana? Saya merasa puas sekali Pak karena teman-teman semua sudah memberi saran untuk saya. Gitu Pak. Oke, baik. Jadi karena waktu kita juga sudah habis, tadi di awal kita diawali dengan doa, maka akhir juga kita awali dengan doa. Jadi Pak minta kesediaan satu adik lagi untuk dalam doa. Mungkin Adik Vera. Baik, Pak. Baik, Bapak Guru dan teman-teman, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, maka mari kita akhiri dengan doa. Izinkan saya membawa doa ini secara Katolik. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala berkat yang telah Engkau limpahkan kepada kami pada pagi hari ini. Terima kasih pula karena Engkau telah membimbing kami selama pertemuan kami di classroom ini. Kiranya yang dibahas pada pagi hari ini dapat dijadikan alternatif untuk memecahkan masalah dari masing-masing. Namamu kami puji kini, esok, dan sepanjang masa. Amin. Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Ya, baik. Terima kasih untuk Adik Vera. Jadi kita ini akhiri sampai sini. Jadi nanti jangan lupa ya, minggu depan jam yang sama, waktu yang sama, kita bertemu kembali di ruangan Zoom. Baik Pak, terima kasih Pak dan teman-teman semua. Jadi ini
Selamat pagi, ingat jaga kesehatan. Ada semua. Selamat pagi. Ya, Pak. Pagi, Pak.